Oke, Bang Rizal, ini usaha kembali lagi nih dibuka. Kemarin kan bebek ya kuliner. Bebek presiden. Nah, sekarang lebih ke sekarang perawatan. presiden klinik. Iya. Kayaknya agak jumping. Nah, emang Agak jumping ya. apa emang mau dirambah semua usaha bisnis yang Enggak, sebenarnya ini awalnya kita itu istri terutama. Awalnya itu treatment di sini. di B klinik. Awalnya treatment di B klinik, terus ngerasa cocok, treatmentnya bagus, pelayanannya bagus. Terus alhamdulillah izin Allah B klinik menghubungi kita untuk bekerja sama. Jadi akhirnya alhamdulillah izin Allah bekerja samalah kita bersama B klinik. Kitanya digandeng sama B klinik lah gitu. Digandeng sama B klinik. Dan alhamdulillah izin Allah ini cabang ke-34 untuk B kliniknya sendiri. Jadi memang B klinik ini dari 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya B klinik ya. 2019. Nah, dari 2019 pandemi izin Allah malah pesat, sekarang sudah cabang ke-34 di Bintaro. Dan Bintaro ini pun sebenarnya udah ada satu cabang di sektor 9 dan ini cabang keduanya Bintaro di sektor 3. Mas berarti terus dari awalnya dari istri dulu ya? Dari istri. Baru akhirnya kamu ngomong ke Istri suami perawatan. langsung oke atau gimana? Istri Awalnya pasti enggak oke. istri perawatan, terus bilang, wah di klinik bagus ya perawatannya, treatmentnya bagus-bagus, terus pelayanannya pun bagus-bagus. Terus waktu itu ngajakin, saya nggak kita perawatan lah di B klinik gitu. Ya saya kan anak band Tulen ya. iya. Gimana nih? Kayaknya juga Mick Jagger juga nggak ada perawatan. Kalau Mick Jagger setahu saya perawatannya olahraga badan gitu. Tapi cuman pas saya datang waktu itu perawatannya full malah waktu itu. Wajah sama slimming, nyobain slimming. Dan alhamdulillah juga jangan dibilang ketagihan ya. Ini anak band loh ini. Ya, jadi maksudnya gue juga ngerasa treatmentnya bagus, pelayanannya bagus, dan hasilnya juga masya Allah memuaskan gitu. Jadi ya terus dapat kans untuk berkolaborasi dan dijadikan keluarga B klinik ya masya Allah kita dengan senang hati menjadi part of-nya B klinik. Emang di sini treatmentnya apa aja sih? Yang paling suka treatmentnya apa aja? Beda-beda. Kalau istri lebih ke glowing. Kalau saya sementara ini slimming karena lagi proses pengecilan badan. Itu rutinnya gimana? Perawatannya rutinnya gimana di sininya? Terjadi minimal sebulan sekali untuk menjaga kan ini bentuknya kan treatment ya. Treatment itu kan misalnya kita mau menuju targetnya berapa gitu, atau misalnya kalau yang perawatan wajah sampai berapa glowingnya gitu misalnya ya itu dijagain terus treatmentnya sampai ketemu si titik targetnya. Kalau slimming juga begitu. Selain melakukan treatment di slimming di sini, maksudnya upaya apa lagi di luar di sini yang harus dijaga? Oh yang pasti olahraga pasti, pola makan juga dijaga. Ya mau slimming yang mau wajah pun juga begitu. Nggak bisa yang mie instan aja kan pas ada prosesnya gitu. Kita tidak bisa se-instan itu juga. Ya bisa instan tapi nggak akan bertahan lama. Mas Rizal tadi kan bilang ini pertama kali bisnis anak band yang bisnis cantikan ya. Tapi kalau buat Mas Rizal sendiri apa sih pertimbangan alasan seorang Rizal terjun ke bisnis selain cuan ya, apalagi dan proses berpikir seperti apa? Sebenarnya tujuan utamanya adalah merawat diri untuk menyenangkan istri.
ternyata efek lainnya adalah selain istri senang, ternyata oh iya ya, apa namanya, sebagai public figure juga memang harus terlihat, bukan terlihat sempurna ya, nggak ada yang sempurna, tapi terlihat minimal bagus lah gitu, nggak kucel-kucel banget lah jadi anak band gitu. Jadi memang banyak manfaat yang kita dapat, akhirnya ya bismillah lah gitu. Toh kita juga ditawarin jadi part of-nya klinik itu, jadi ya bismillah gitu. Developnya sendiri, mau mungkin bisa menambahkan develop untuk bisa terjun ke bisnis klinik ini gimana? Kita kan nggak gampang ya, apalagi masih awam dalam arti ya. Ya sebenarnya kita bukan yang terjun langsung mendevelop si klinik ini, karena B klinik ini kan juga sudah dari 2019. Dan ini udah Cabangnya juga sekarang udah ke 34. Jadi kami baru masuk sebenarnya jatuhnya. Tapi alhamdulillah kita dipercaya untuk jadi keluarganya di B klinik, yang mana B klinik juga sudah bisa dibilang punya pengalaman yang cukup mumpuni selama beberapa tahun kebelakang ini. Dengan kesibukan sebagai seorang ayah sama ibu ya, artinya ini anak juga prioritas. Ayah juga. sama ibu maksudnya. Iya. Oh, ya. Anak juga menjadikan prioritas kalian berdua ya. Iya. Nah, kabarnya sudah hafiz salah Ya satu. kemarin ada upload di IG-nya, Kenapa? yang diupload di IG-nya anak itu yang bisa ngajar Udah atau- hafiz ya? Udah Oh hafiz belum atau- hafiz. Jadi apa namanya, di sekolahan anak tuh setiap akhir semester itu namanya akhir tahun ajaran itu ada namanya Quranic Celebration. Jadi maksudnya Setoran. setoran. Target dari- Jadi di sekolah tuh ada targetnya, lalu apa namanya, mereka perform lah istilahnya di situ, perform di depan orang tua yang gitu. Jadi kalau dibilang sudah hafiz banget, insya Allah amin. Amin. Doanya memang begitu. Tapi Gani tuh masih baru umur 4 tahun. Terus alhamdulillah izin Allah sudah apa namanya hafal beberapa surat. Walaupun juga masih ada beberapa surat juga yang masih dibantu dikasih kisi-kisinya, baru dia lanjutin gitu. Kalau hafiz banget ya insya Allah amin. Itu doanya. Dan kemarin juga ada penjarahan kalung gitu, itu buat apa sih? Ya jadi itu gini, targetnya di sekolahan ada beberapa surat dan dia sudah bisa menyelesaikan itu. Jadi itu apa namanya bentuk reward dari sekolah untuk si anak. Lalu ngasih hadiah ke anak. lalu apa namanya, si anak representasi bahwa nanti kalau dia jadi hafiz Quran dan bisa jaga hafalannya, itu nanti hadiahnya dapat mahkota di surga dan dia yang akan menyematkan itu ke orang tua. Jadi prosesinya tuh seperti itu di sekolahannya begitu. Selain di sekolah, dari orang tua sendiri gimana ngajarin di rumahnya? Mamanya ngajarin, saya juga ngajarin, tapi memang ya masih surat-surat pendek, belum yang panjang-panjang. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya dulu. Karena kita juga apa namanya, polanya kalau di rumah tuh nggak yang harus kamu hafal sekian, nggak gitu. Dibawa fun aja sambil dia main, sambil apa gitu. Diperdengarkan. Kitanya memperlihatkan bahwa di rumah mama papanya ngaji. Jadi biar dia ada ketertarikan, karena kan anak kecil itu kan mengcopy banget apa yang orang tuanya lakukan kan. Jadi ya ikhtiar kita berdua sih. Insya Allah dengan melihat mama papanya sering ngaji di rumah, ada timbul keinginan dia juga untuk belajar ngaji memperdalam. Berarti kedepannya akan rencana dibawa ke pesantren ntar kalau udah SMP atau sudah? Memang ada niatan begitu. Nanti kita akan Komunikasi dengan anak. iya. Jadi maksudnya kita akan mengarahkan anak-anak ini untuk masuk pondok dan apa namanya, memperdalam ilmu agama. Berarti ada rencana mau bikin pesantren juga kan? Amin insya Allah. Amin insya Allah. Mudah-mudahan. Amin insya Allah. Karena kan anak udah ini ya, artinya beberapa juz Al-Quran sudah. Belum sampai juz-juzan. Belum sampai juz, baru beberapa surat. Itu pun suratnya di juz amma yang pendek-pendek aja. Kebanggaannya seperti apa sih Bang Rijal, Kamonik, maksudnya
seperti yang di caption gitu, dulu ditimang-timang terus sekarang udah dewasa gitu kan? Rasanya terharu banget sih, kayaknya baru kemarin lahir masih bayi, terus sekarang di umur yang 4 tahun tuh udah bisa hafal lebih dari ya 10 dapat lah, 10 surat dapat. Itu kayak surat-surat pendek tuh kayak rasanya terharu aja, kayak anak udah bisa baca surat, terus dia udah ada effort untuk setiap minggunya kan, karena ada tugas sekolah juga untuk setoran surat, dia harus setoran belajar ngajinya, bacanya seperti apa, itu kayak lihat perkembangan setiap minggunya semakin bagus, terus anaknya juga semakin semangat tuh, kayak kita sebagai orang tua kayak masya Allah, tabarakallah sih, kayak terharu aja rasanya lihat. Sedikit banyak kita ya cuman berapa persen lah kayak ngerasain orang tua yang punya anak hafiz Quran gitu. Jadi kami yang anaknya baru sedikit aja, kita ngerasa bangganya luar biasa. Apalagi orang tua yang anak-anaknya dari kecil sudah dididik untuk menghafalkan Quran, dan anaknya juga berhasil jadi hafiz Quran, dan itu bangganya kan mereka luar biasa gitu. Nah, kami tuh latihan, istilahnya itu latihan memantaskan diri, semoga sambil berdoa semoga anak-anak kami kelak memang insya Allah bisa jadi hafiz Quran, karena memang kayak rasanya tuh ternyata begitu gitu. Seneng banget, bangga banget, bahagia banget. Oke, bentar kabur ya, bentar. Terima kasih. Pak Rizal, ini lagi pengantin unik nih, maksudnya. Tunggu dulu nih. Enggak. Mau apa dulu? Maksudnya dan dengan baju yang unik seperti itu, maksudnya mereka punya kenangan atau? Oh iya, sebenarnya kalau pernikahan dengan tema-tema lucu-lucuan gitu ya sah-sah aja, karena kan yang punya acara merekanya. Kecuali merekanya terpaksa menggunakan itu dan merekanya nggak nyaman, nah itu baru bermasalah. Tapi kalau mereka nyaman dan itu memang yang mereka inginkan, ya nggak ada masalah. Wedding dream istilahnya. Mungkin bedanya mungkin kostum ini buat kreativitas warga Indonesia juga ya. Iya. Tiap orang kan punya bayangan pernikahan yang beda-beda kan. Ada yang memang pakai baju adat, ada yang pakai baju formal, jas-jasan. Ada juga yang permuka baju gitu-gitu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau Mas Rizal sendiri melihatnya mungkin bisa diingat sama orang-orang lain, maksudnya ini kan jarang terjadi, mungkin dalam arti unik lah situasi Mas Rizal sendiri melihatnya seperti apa? Iya, sebenarnya nggak ada masalah sih, fine aja selama memang merekanya nyaman, terus juga bukan pakaian-pakaian yang dalam tanda kutip melanggar norma-norma gitu, misalnya masih pakaian yang intinya pakaian yang mereka nyaman dan nggak bikin keresahan warga. Tapi kalau pakai pakaian yang unik-unik lucu-lucu nggak ada masalah.